Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Dev Official. Oke, kali ini kita akan belajar tentang komputer akuntansi, yang mana materi yang kita angkat kali ini adalah sehubungan dengan transaksi penerimaan kas. Oke, untuk lebih lengkapnya kita simak videonya. Oke, kita mulai saja transaksi yang pertama, yaitu berkaitan dengan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang. Nah, pada saat kita akan mencatatnya, transaksi tersebut akan dicatat di menu receive payment. Ya, menu receive payment ini. Nah, pastinya karena ini adalah transaksi penerimaan kas, jadi ada penerimaan berupa uang yang dibayarkan oleh konsumen dalam hal ini. Nah, kita langsung saja ke kasusnya. Nah, di sini kita akan mencatat kasus di PT Karya Mandiri Sejahtera atau PT KMS ini ya. Nah, nanti soalnya saya lampirkan di deskripsi. Nah, soal yang kita pakai di sini adalah soal dengan nama bukti 19. Ya, bukti 19. Nah, di sana dijelaskan bahwa pada tanggal 18 Desember PT E dan P Indonesia membayar sejumlah uang sebesar 518.167.650. Jadi PT E dan P ini melunasi hutangnya, yaitu hutang terhadap PT Karya Mandiri Sejahtera. Oke, sekarang bagaimana cara mencatatnya? Oke, perlu diketahui juga bahwa transaksi ini berhubungan dengan transaksi faktur nomor INV-229. Ya, jadi kalau misalkan kita mencatat transaksi berupa pelunasan piutang, pasti ada transaksi sebelumnya, yaitu transaksi penjualan secara kredit. Nah, sekarang bagaimana cara mencatat transaksi tersebut ke dalam MyWeb Accounting? Nah, caranya adalah karena tadi kita mencatatnya di receive payment, kita aktifkan dulu di sini menu sales, kemudian pilih command center receive payment. Nah, kalau sudah, untuk yang pertama kali kita tentukan di sini pastinya adalah akun yang fungsinya adalah untuk menampung kas, karena pada saat transaksi penerimaan kas ini kita akan menerima kas, menerima uang ya, menerima uang. Jadi harus ada akun yang berfungsi untuk menampung kas tersebut. Nah, di sini saldonya, saldo kas yang ada di cash in bank itu adalah 1.333.975.950. Nah, nanti pada saat kita akan mencatat transaksi tersebut, nanti cash in bank ya, dalam hal ini cash in bank itu nanti akan bertambah ya, bertambah sesuai dengan transaksi pelunasan piutang tersebut. Oke, langsung saja kita akan catat transaksi yang berkaitan dengan pelunasan piutang. Oke, kalau sudah kita tentukan, karena memang pembayarannya itu berupa transfer, jadi kita masukkan ke dalam akun yang bernama cash in bank. Kemudian setelah itu customernya kita pilih PT E dan P Indonesia. Selanjutnya kita masukkan di sini jumlah uang yang dibayarkan, yaitu
518.167.650. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan isikan ID numbernya, yaitu CIB garing 435. Kemudian tanggal transaksinya tanggal 18 bulan Desember ya. Nah, setelah kita menentukan customernya, pada tabel di bawah itu akan keluar nilai sebesar nilai yang akan dibayarkan oleh PT E dan P tersebut. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa transaksi ini pasti berkaitan dengan transaksi sebelumnya. Nah, ini transaksi sebelumnya, yaitu yang terjadi di bulan November ya, tanggal 30. Oke, sekarang kita langsung catat ya. Kita masukkan, kalau tadi ya, kita isikan amount di save, sekarang kita akan masukkan di amount apply-nya. Tinggal klik saja, klik, nanti akan keluar sendiri. Kalau sudah, tekan enter. Kalau sudah tekan enter dan ininya sudah 0, berarti sudah selesai untuk pencatatan receive payment. Kalau sudah, kita record dan kita lihat jurnalnya. Nah, maka akan ada jurnal tanggal 18. Nah, ini jurnalnya, yaitu cash in bank terhadap account receivable. Jadi di sini kasnya bertambah sebesar 518 juta sekian-sekian. Account reserve-nya atau piutang dagangnya itu berkurang, posisinya di kredit, itu 518.167.650 itu. Jadi otomatis di sini, nah, di saldo di cash in bank-nya bertambah, dan saldo hutang atau saldo piutang terhadap PT E dan P itu akan menjadi lunas ya, atau 0. Jadi PT E dan P ini, Indonesia ini, tidak mempunyai hutang lagi. Oke, itu untuk kasus yang pertama ya. Oke, kita lanjutkan transaksi yang kedua, yaitu berkaitan dengan transaksi penerimaan kas dengan potongan penjualan. Penerimaan kas dengan potongan penjualan. Oke, sebelum dicatat, saya akan jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan transaksi yang kedua ini, yang berhubungan dengan pelunasan piutang tapi dengan potongan penjualan. Nah, transaksi ini di kasus PT Karya Mandiri Sejahtera ini ada di bukti nomor 10. Nanti Anda bisa cek di soal kasusnya. Oke, kurang lebih seperti ini kasusnya. Jadi PT Sinar Mido ini akan membayar sejumlah uang berkaitan dengan hutang PT Sinar Mido terhadap PT Karya Mandiri Sejahtera. Cuman di sana ada ada retur ya, ada retur yang tadinya itu bukan 639.85 939.80 ya, karena ada retur ini ya, 58.855.500, dan kemudian nanti ada diskon sebesar 13 juta sekian-sekian. Jadi nanti jumlahnya segini. Nah, sebenarnya hutangnya bukan gini, tapi karena ada retur dan ada diskon. Nah, kemudian bagaimana cara mencatatnya? Nah, cara mencatatnya bersama dengan yang tadi, kita klik, kita aktifkan sales, kemudian receive payment, kemudian aktifkan di deposit to account-nya adalah cash in bank, kemudian di customer-nya kita pilih PT Sinar Mido. Nah, setelah kita klik PT Sinar Mido, maka akan ada muncul dua transaksi, yaitu transaksi tanggal 4 November dan tanggal 6 Desember. Nah, yang akan dilunasi ini adalah transaksi yang berhubungan dengan nomor faktur INV garing
222 ya, garing 22. Nah ini INT garing 222. Oke, nah sekarang kita lihat mana transaksi yang berhubungan dengan faktor tersebut, yaitu yang transaksi tanggal 6 ini. Oke, kemudian kita akan masukkan amount receive-nya. Nah, amount receive-nya itu kita masukkan 639, kemudian 085 939 titik 80. Kemudian setelah itu kita masukkan ID numbernya CIB garing 434, tanggal transaksinya tanggal 11 bulan 12 tahun 2008. Oke, kemudian kita cek di diskonnya itu 13.042.570. 13 juta 42.570. Oke, sehingga sisanya itu adalah 639.085.939,80. Ini sesuai dengan total uang yang dibayarkan oleh PT Sinar Middle terhadap PT Karya Mandiri Sejahtera. Oke, secara otomatis muncul di sini, berarti sudah sama ya, sudah sama. Maka itu tekan type atau enter atau pakai tanda panah ke bawah kalau sudah kita record. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, kita bisa klik cancel aja atau print letter ya, print letter. Nah, setelah itu kita lihat jurnalnya. Oke, jurnalnya itu terjadi di tanggal 11 nih. Tuh, ya sama ya, transaksinya sama dengan transaksi yang nomor 1 ya, nomor 1. Tuh, nah sekarang kita cek cash in banknya, karena tadi ada penerimaan, jadi kasnya jadi bertambah. Ya, kemudian hutang PT Sinar Bedo pun jadi berkurang. Nih, ya yang tadinya itu 700 sekian itu jadi 100 juta sekian. Oke, demikian ini transaksi yang nomor 2 ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan lanjut yang transaksi nomor 3 atau nomor terakhir. Nah, sehubungan dengan transaksi nomor 2 tadi, di jurnalnya itu akan muncul saldo yang berhubungan dengan pajak. Nah, sedangkan ini adalah transaksi yang harusnya tidak keluar pajak, makanya kita akan hapus saldonya, saldo yang berhubungan dengan pajak tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita masuk ke jurnal transaksinya, kemudian setelah itu kita pilih tabulasi tab. Nah, kita cari akun yang atau jurnal yang menunjukkan pajak di transaksi tanggal 11 tadi. Dan setelah itu kita klik tanda panahnya, berarti ini transaksinya ya. Kita klik tanda panahnya, kemudian setelah itu, nah ini pajaknya ada, kita akan hilangkan. Kemudian setelah itu kita klik teks, tanda panah di teks. Setelah itu kita tekan backspace. Tekan backspace. Kemudian setelah itu kita oke. Nah, sehingga akan menjadi 0. Nah, kalau sudah 0 kita oke saja. Nah, coba kita cek sekarang. Nah, ini transaksinya sudah tidak ada lagi pajaknya. Ya, ini untuk transaksi yang nomor. Nah, untuk transaksi berikutnya,
transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang ketiga, yaitu transaksi penerimaan uang, ya, penerimaan uang. Nah, ini juga termasuknya adalah transaksi yang berhubungan dengan transaksi penerimaan kas. Jadi transaksi ini kurang lebih seperti ini. Ini ada di bukti nomor 27 ya, kasus PT Karya Mandiri Sejahtera. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di transaksi bukti 27 ini adalah transaksi yang berhubungan dengan pencairan pinjaman. Pencairan pinjaman jangka waktu 3 tahun, bunganya 5% tahun. Nah, sebesar berapa? Sebesar 500 juta. Ya, sebesar 500 juta. Nah, siapa yang mencairkan? Ya, dalam hal ini adalah bank. Ya, dalam hal ini adalah bank. Nah, ini nama transaksinya, ini tanggal transaksinya, yaitu tanggal 29 Desember. Oke, sekarang bagaimana cara mencatatnya? Cara mencatatnya berarti menunya ada di banking ya. Di banking, kemudian setelah itu kita klik receive money. Nah, kemudian kita akan masukkan kemana? Kita akan masukkan ke, seperti biasa, ke cash in bank saja. Dan setelah itu kita masukkan di sana adalah dalam hal ini Taufik Sanjaya tadi ya. Nah, karena tidak ada, kita harus bikin dulu namanya Taufik Sanjaya. Oke, kita pilih Taufik Sanjaya sebesar 500 juta. Kemudian kita masukkan, ini teks inklusinya kita uncheck. Kemudian kita masukkan kodenya, kode transaksinya TS-027. TS-027. Tanggal transaksinya tanggal 29 Desember. Oke, kemudian menutupnya bahasa basi, kemudian memonya adalah pencairan pinjaman ya, pencairan pinjaman. Kemudian setelah itu kita akan masukkan, nah di sini adalah yang berhubungan dengan dalam hal ini adalah akunnya ya, kira-kira nanti mau dimasukkan kemana akunnya. Nah, yang akan kita masukkan di sini adalah akun stockholder borrowing ya, kita akan masukkan pastinya ke akun hutang ya, ke akun hutang. Ini stockholder borrowing, kita pilih use dalam ini use account-nya ya, use account. Nah, kalau sudah, itu sudah selesai ya, transaksinya. Oke, sekarang kita record dan kemudian kita cek di sana. Nah, ini transaksinya. Jadi pencairan pinjaman 500 juta. Kemudian karena ini berupa pinjaman, jadi dimasukkan ke stockholder borrowing sini. Jadi ini jurnalnya.
Oke, mungkin itu saja untuk materi tentang penerimaan kas. Ada tiga transaksi ya yang dibahas kali ini. Oke, semoga bermanfaat materi ini berkaitan dengan komputer akuntansi dengan menggunakan MyYield Accounting. Dalam hal ini adalah versi 18. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.